PS. Ya Allah. Nang di biasa nang di Pundi dan kabur. Kabur apa biasa nih? kabur apa dong. Oh nah wis biasa mari oleh sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wa jami'il malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa jami'i sahaba wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu hazna ila syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amali. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil. Allahumma tsabbitna bil iman. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang sholihin, muhibbina li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan gurung oleh iki ono ternyata. Si anyar kok iki. Dari kuil tapi gak gurung kanggo wis gak pulang tauhid, pulang tajwid. Kita kemarin bahas tentang golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang tertulis, Ahlus Sunnah Jamaah adalah mayoritas umat Nabi Muhammad, para sahabat dan yang mengikutinya. Mengikutinya dalam apa? Dalam dasar-dasar keyakinan, dasar-dasar akidah. Nah, perkara-perkara akidah, usuluddin yang disampaikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang tergabung dalam kelompok Asy'ariyun dan Maturidiyun itu adalah semuanya adalah akidah Kanjeng Nabi. Akidah Kanjeng Nabi dan para sahabat. Bahkan akidah ini adalah akidah para nabi seluruhnya. Tidak ada satupun nabi yang berbeda akidahnya. Jadi akidah para nabi seluruhnya tergabung dalam apa yang dirumuskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dasar-dasar akidah ini yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi agar kita berpegang teguh padanya. Faman aroda buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin mendapatkan tempat lapang di surga, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan keyakinan al-jamaah. Al-jamaah itu adalah mayoritas umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dari kata al-jamaah itulah muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin sudah kita bahas tentang sifat-sifat Allah. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala
itu adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah di dalam kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ini ada 20 sifat. Ada yang mengatakan 13 sifat, ada yang mengatakan 20 sifat. Perbedaannya kemarin sudah kita sebutkan. Sampai pada pembahasan dalil akli di halaman 12. Silakan dibuka halaman 12 Aqidatul Awamnya. Akan kita bahas di situ dalil akli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Dalil akli tentang sifat qidamnya Allah Ta'ala. Jadi Allah mempunyai sifat qidam, maknanya adalah tidak bermula bagi wujudnya, adamul awaliyah. Jadi ketika disebutkan Allah qadim, maknanya adalah azali ya. Kata qadim itu bila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya adalah tidak ada permulaan bagi wujudnya. Kalau kalimat qadim dinisbatkan pada makhluk, misalnya saya katakan baitun qadim ya. Rumah itu qadim. Ini maknanya adalah mudiyil waktu. Mudiyil waktu, berlalunya waktu yang lama. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kata qadim itu kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempelkan pada kalimat lafaz Allah, Allahu qadim, itu beda dengan baitun qadim ya. Baitun qadim. Kalau Allah qadim maknanya adalah la awwala li wujudihi, tidak ada permulaan bagi wujudnya. Kemudian kalau dikatakan baitun qadim, ini maknanya adalah mudiyul wakti, liqidami waktihi, mudiyul wakti, berlalunya waktu. Nah, jadi Allah Ta'ala sifatnya ini tidak sama dengan makhluknya. Seperti yang dikatakan oleh Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan Allah ono, onone Allah ora ono, nggon ora enggon ya, ora mongso, ora arah, ora werna ya. Beliau mengatakan Allah ono, onone Allah ora mongso, ora enggon, ora werna, ora arah. Iki kan bahasa Jawanya dari lafaz Allah maujudun bila makanin wala jihadin wala alwanin wala launin. Allahu la fikrata fihi. Jadi kalam beliau, ucapan beliau ini diambil dari teks-teks nusus ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbahasa Allah maujudun bila makanin wala jihadin wala kaifiyah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Rifai, ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makanin. Kalimat-kalimat pendek yang diucapkan oleh para ulama ini seyogyanya kita hafal. Supaya apa? Minimal ketika ketemu dengan teks-teks yang bukan tulisan atau bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan keyakinan umat Islam, kita bisa memahaminya. Oh, ini bukan kalimat yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, halaman 12. Dalil akli tentang sifat qidamnya Allah Ta'ala adalah jika Allah tidak qadim maka dia hadis. Kalau hadis maknanya berpermulaan ya. Kalau Allah tidak qadim maka hadithun, hanya panjang, hadis. Jika Allah adanya ini berpermulaan, kalau Allah ini wujudnya ini ono kawitane, maka membutuhkan pada yang mengadakannya, yang menjadikannya ada. Dari tidak ada menjadi ada. Berarti kalau Allah hadis maknanya adalah Allah ini diciptakan.
Nah kalau diciptakan piye? Sesuatu yang diadakan dari tidak ada menjadi ada adalah makhluk. Yang dijadikan ada dari tidak ada itu makhluk, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Maka yang seperti ini maknanya adalah bukan Tuhan. Siapa yang menyembah sesuatu yang berpermulaan seperti ini, berarti maknanya dia belum menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala annallaha mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud. Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu adalah mahdud. Mahdud itu maknanya makhluk. Faqad jahilal khaliqal ma'bud, maka dia belum kenal Tuhan yang dia sembah. Baik, jadi dalil akli itu adalah mantek, argumentasi. Nanti kalau kalian di perguruan tinggi ada namanya logika. Kalau di Sifir Sadis, ketika di Dinia itu di Sifir Sadis ada kitab Sulamul Munawwaraq. Sulamul Munawwaraq itu mengajarkan tentang mantek. Kalian akan diajari ada kalau seperti ini maka seperti ini, kalau seperti ini maka seperti ini. Dan itu diajarkan di matematika juga. Kalau kita belajar matematika namanya aljabar. Jika diketahui seperti ini maka itu sama dengan logika. Kalau di pelajaran fisika juga begitu. Di fisika kalau bendanya sekian beratnya, jaraknya sekian, maka itu namanya logika. Jadi kita itu diajari untuk berlogika. Ini namanya apa? Hukum akal. Dalil akli. Jika Allah tidak qadim, maka dia hadis atau berpermulaan. Jika Allah adanya berpermulaan, maka membutuhkan pada yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang diadakan dari tidak ada menjadi ada adalah makhluk, bukan Tuhan. Ini namanya dalil akli. Kemudian sifat berikutnya adalah al-baqa. Artinya Allah itu baqin, adanya tidak berpenghabisan, tanpa ada kepunahan, tanpa punah, tanpa fana. Dalil naklinya tentang sifat baqanya Allah adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan abadi zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di sini dalil nakli. Dalil nakli itu diambilkan dari hadis, dari Al-Qur'an dan hadis. Dari kalimat wa yabqa wajhu rabbika, dan abadi zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian dalil aklinya adalah telah terbukti baik secara nakli maupun akli bahwa adanya Allah tanpa permulaan. Ya, di awal itu sudah dikatakan Allahu wujud, Allahu qidam, Allahu qidam. Maknanya telah terbukti, sudah dinyatakan, sudah diputuskan dalil nakli atau akli bahwa Allah adanya tanpa permulaan. Sesuatu yang adanya tanpa permulaan secara akal pasti tanpa ada penghabisan gitu loh. Jadi kalau sudah tidak bermula ya kan berakhiran nih. Yang bermula mesti berakhiran. Ada yang bermula tapi secara zati ini berpenghabisan, tapi Allah menghendaki tidak berpenghabisan. Apa itu? Surga dan neraka. Surga dan neraka ini bermula, diciptakan secara zati. Karena bermula maka pasti berpenghabisan. Tetapi kita tidak boleh mengatakan surga dan neraka akan punah. Paham ya? Karena apa? Karena memang Allah menghendaki khalidina fiha, orang-orang yang ada di dalam surga dan neraka itu khalidina fiha. Ahli neraka dan ahli surga itu khalidina fiha. Jadi tidak boleh kita mengatakan surga atau neraka itu punah seperti yang dikatakan oleh orang-orang filsafat, ahli filsafat. Jadi
Maknanya maka Allah yang tidak berpermulaan pasti juga tidak berpenghabisan. Ini dalil aklinya. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadits, artinya Allah berbeda dengan makhluk, dia bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Maknanya Allah itu bukan benda dan tidak disifati oleh benda. Al-jismu la yakhluq. Benda itu tidak menciptakan. Benda itu tidak menciptakan, ya. Jadi misalnya manusia tidak menciptakan, ya. Kucing juga tidak menciptakan, nggak begini. Ketika kucing itu punya anak, wah, ibunya menciptakan anak, nggak bisa. Itu bukan menciptakan, menciptakan. Jadi al-jismu la yakhluq. Benda itu tidak menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Kemarin saya jelaskan mana catatan kamu. La ilaha illallah menurut Imam Asy'ari maknanya adalah la khaliqa illallah. Kemudian menurut para ulama mutaakhirin maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Jadi Allah berbeda dengan makhluk, dia bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Mukhalafatul hawaditsi, yani ai mukhalifun li jami'il makhluqat ay annahu la yushbihu syai'an min khalqihi. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. La yusofu, ya, la yusofu bi sifatil makhlukin, tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk. Misalnya yang dikatakan oleh Kiai Soleh Darat tadi, lan ora enggon. Kata enggon itu adalah makhluk. Allah tidak disifati bertempat. Lan ora arah, maknanya apa? Allah tidak disifati dengan sifat arah. Gak boleh dikatakan berada di atas. Yang paling sering kalimat muncul itu adalah berada di atas. Kalimat itu gak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan yang di atas, iya, malaikat di atas semua. Tapi kalau yang di atas yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini gak boleh. Lan ora werno, lan ora mongso, lan ora werno. Allah tidak dinisbatkan padanya sifat masa, sebab Allah tidak berpermulaan dan tidak berakhir. Lan ora werno maknanya tidak bisa dibayangkan, sebab yang dibayangkan itu adalah makhluk. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terlintas pada benak kamu, Allah tidak sama dengan itu. Kemudian nah ini tidak disifati dengan sifat benda seperti berubah. Allah tidak berubah, baik zatnya, baik sifatnya, baik apa? Baik afalnya. Maknanya begini, kalau ada orang berdoa kemudian keadaannya itu berubah, bukan kemudian maknanya takdir Allah berubah, bukan. Itu nggak boleh kita paham seperti itu. Allah pasti merubah takdirnya. Tidak, Allah tidak merubah takdirnya. Sebab apa? Takdir Allah tidak berubah. Yang berubah itu pada diri kita. Yang berubah pada diri kita. Dan takdir Allah itu terus berjalan pada diri kita. Mulai dari kita lahir sampai mati. Namanya apa? Qabdah istilahnya. Ta'alluq qabdah. Ta'alluqu qabdah. Jadi ta'alluq qabdah ini adalah di mana keadaan manusia itu mulai dari lahir sampai meninggal itu sesuai dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita berdoa apapun sampai ketika malam nisfu Sa'ban itu enggak ada keyakinan, ya Allah, ketika Engkau putuskan aku ini orang yang syaki, maka hapuslah itu dan robahlah aku menjadi orang yang sa'id. Tidak begitu. Kita tetap diperintahkan untuk berdoa. Tentang itu nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala
maka itu terserah Allah. Terserah Allah. Jadi tidak ada yang bisa merubah keadaan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi subhanalladzi yughayyiru wa la yataghayyar. Jadi seperti berubah, memiliki warna lan ora werna ya. Lan ora werna. Allah tidak mempunyai sesuatu yang diangen-angen yang muncul dalam benar. Berada pada tempat dan arah lan ora enggon lan ora arah yakni berlaku baginya zaman ya, tidak berlaku baginya zaman. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak boleh disifati dengan sifat benda. Misalnya adalah benda berlaku baginya masa, Allah lan ora mongso, lan ora mongso. Kemudian memiliki bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukuran. Jadi ukuran sendiri itu adalah bentuk. Di mana ya? Al-mahdud indal ulama tauhid. Oh ya, di di papan saya yang sebelah sana, di tembok saya sebelah sana. Jadi mahdud, kata mahdud, sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang terbatas itu adalah sesuatu yang mempunyai bentuk baik kecil maupun besar. Jadi sifat mahdud. Kata mahdud ya. Man za'ama anna Allaha mahdud, anna ilahana mahdud. Kata mahdud, sesuatu yang mempunyai batas, haddun. Ya, mempunyai dimensi bahasanya. Mahdud itu maknanya adalah sesuatu yang punya dimensi, mempunyai ukuran, Lah al-mahdud inda ulama tauhid, kata mahdud menurut ulama tauhid adalah ma lahu hajmun shaghiran kana au kabiran, sesuatu yang mempunyai bentuk baik besar maupun kecil. Ya. Lah kemudian al-haddu wal hajmu, had itu adalah bentuk. Misalnya seperti ini, saya membuat batasan daripada tulisan ini, kan berarti ini batasan ini juga bentuk kan? Nah itu maknanya. Jadi Allah itu bukan had dan bukan mahdud. Allah itu tidak di mahdud dan juga tidak di had. Nah jadi semua yang ada di makhluk di alam semesta ini, ad-daratu mahdudah, wal arsyu mahdudah, ar-rihu mahdud, an-nuru mahdud, wadh-dhalamu mahdud. Jadi cahaya itu terbatas, terus kegelapan itu juga terbatas. Semuanya terbatas. Sampai sesuatu yang ada di benak kita itu mahdud. Mahdud, sesuatu yang punya dimensi. Sampai kalau sudah mempersepsikan sesuatu, ya, berpikir tentang sesuatu kemudian muncul dalam benak, itu mahdud. Karena itu Allah tidak boleh dibayangkan. La fikrata fir rabbi, kata kanjeng Nabi. Nah, caranya sholat khusyuk bagaimana? Khusyuk itu tidak menggambarkan. Orang sholat khusyuk itu maknanya dia itu sadar dia sholat. Apa yang dia baca, apa yang ada dalam doa-doanya itu dia pahami semuanya. Gak ngelambiar. Kan ono wong sholat itu ngelambiar. Eling sandal, eling yo gak khusyuk jenenge. Iku jenenge masih terganggu dengan dunia. Ya. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan setan itu mencuri perhatian seorang hamba. Ya. Jadi yasriquhu asyaiton, diculik. Saya tahu kadang-kadang orang sholat kan seret matanya itu, ya kan? Tiba-tiba melihat sana. Itu matanya itu dicuri oleh setan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau ada orang sholat kok meripati noleh ini, matanya itu dicuri oleh setan. Sehingga apa? Setan itu mengganggu dia sholat. Sehingga apa? Sholatnya jadi tidak khusyuk. Makanya awak di Arabi sholat mau coba Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kita baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena itu orang yang sholat butuh ilmu. Alladzi yata'allam la yasriquhu asyaiton. Orang yang belajar dia ini tidak akan dicuri oleh setan.
yang dicuri setan berarti dia itu orang yang belum belajar bagaimana caranya sholat itu khusyuk. Makanya narikane sholat terus menghadap ning ngene kiblat, sudah ditoto hati ini, dan itu namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu huduru al khosyah ya, dalam kitab ini namanya khusyuk itu adalah huduru al khosyah. Selalu kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir kalau doa kita, sholat kita gak diterima. Itu namanya khusyuk. Jadi beda dengan orang-orang yang mereka ini mengkhusyuk-khusyukkan tetapi dengan menggambar-gambarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Maknanya di sini jelas. Jadi Allah tidak benda, tidak bisa digambarkan. Allah tidak mempunyai bentuk. Dan tidak memiliki anggota badan Allah. Kalau memiliki anggota badan berarti makhluk. Misalnya ada kalimat yadun, ya, yadun. Kata yadun itu berlaku di ayat. Ya, yadullahi fawqa aydihim. Ya. Kata yadun itu ketika dinisbatkan kepada Allah itu tidak seperti yadun yang ketika di bahasa Arab kan yang dinisbatkan kepada manusia. Ini saya jelaskan. Sering kali kadang-kadang kita itu salah. Guru-guru kita ketika menerjemahkan juga salah. Yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim ini kan ayat. Lah kayak ayat kan sifati Allah kalam. Lah sifati kalam Allah kan azali. Kata yadullahi fawqa aydihim ini sudah ada pada Allah sebelum ada makhluk. Ya no. Kalam Allah qadim. Jadi kata yadullahi fawqa aydihim ini kalamnya qadim. Sebelum ada makhluk sifat ini sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan makhluk maka muncul namanya manusia. Nah, insan. Insan. Lah insan ini salah satunya adalah punya yadun. Ya. Ada makhluk itu punya yadun, ada makhluk yang di luarnya yadun. Misalnya Pak Welut punya yadun? Enggak punya. Sekarang kalau kambing punya yadun, nggak punya kaki. Kakinya 4. Dia nggak punya yadun. Yang punya yadun misalnya adalah manusia. Ketek punya yadun kan? Selain itu kan ikan nggak punya yadun. Lah kata yadun itu ketika dinisbatkan pada yadu insan. Yadu insan. Jadi yadu insan ini adanya tangan manusia. Lah manusia kan makhluk. Berarti yadu insan yad ketika ditempelkan kepada manusia maknanya tangan. Tapi kalau yadullahi karena Allah azali belum ada makhluk maka tidak boleh dikatakan yadullahi ini maknanya tangan. Sebab tangan nggak ada pada azal. Allah nggak punya sifat itu. Nah di sini supaya kita itu menghindari kata yadun makna tangan maka maknanya adalah qudratullah. Ditakwil lah punya qudratullah supaya benak kita itu nggak muncul kata ini. Dalam ulama mutakhirin maka dikatakan yadu insan tidak sama dengan yadullah tidak sama dengan yadu insan. Penisbatannya itu kalimat itu, paham ya? Begitu caranya. Jadi nggak boleh di kitab itu yadullah utawi tangannya Allah fauqa aydihim. Nggak boleh. Sebab kata yadun ini bukan tangan. Kalau fauqa aydihim bisa. Aydihim manusia. Fauqa aydihim di atas tangan-tangan mereka. Tapi kata yadun ini enggak, yadullah tidak boleh dikatakan tangan. Paham ya? Nah, caranya seperti itu. Jadi Allah tidak mempunyai anggota badan. Ya. Wajah juga begitu. Kalau wajah itu dinisbatkan kepada manusia ya wajah. Tapi kalau wajah itu diriwayatkan kepada Allah bukan wajah. Wajah Tuhanmu gak boleh. Sebab apa? Wajah itu adalah makhluk kalau dinisbatkan kepada makhluk. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah zatullah. Zatullah. Ya seperti di sini. Dan abadi zat Tuhanmu. Wa yabqa wajhu rabbika ay zatullah, zatu rabbika. Lah zat ini kalau dinisbatkan kepada Allah bukan benda, apa? Hakikat. Iya. Tadi kemarin. Ismun lidzat al-muqaddas alladzi lahu al-uluhiyah. Alladzi lahu al-uluhiyah.
Karena itu akidah yang disepakati oleh seluruh umat Islam adalah Allah ada tanpa tempat dan arah. Ora ono munggon ora ono arah. Tidak berlaku baginya zaman lan ora ono mongso. Allah tidak memiliki bentuk dan ukuran lan ora werna. Seperti dikatakan Mbah Soleh Darat. Oh, tulisan Mbah Soleh Darat. Belum ditulis lagi. Perkataan Kiai Soleh Darat, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan gurunya Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini. Kartini. Beliau mengatakan Allah ono, ora ono menggon, ora ono arah, ora ono mongso, ora ono ono. Jadi Allah ono lan ora ono enggon lan ora ono arah lan ora ono mongso lan ora ono werna. Ini adalah dasar akidah. Dasar akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beranggotakan tangan. Allah tidak memiliki bentuk ukuran. Kiai Soleh Darat, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan. Sampai tulis dulu, sudah ditulis. Nah, kemudian dalil nakli tentang sifat mukhalafatul hawadisi adalah qala Allah Ta'ala laisa kamitsli syai' suratus syura ya. Ayat 11. Laisa kamitsli syai', terjemahnya adalah dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupainya, baik dari satu segi maupun semua segi. Baik dari satu segi maupun semua segi. Terjemahannya ini yang begitu panjang ini wajib dihafalkan, harus dihafalkan. Sebab apa? Kadang-kadang orang itu menerjemahnya keliru. Pokoknya laisa ora ono kamislihi iku kaya madani Allah. Kaya madani Allah. Wow, apa sayun suwi-wiji wa wa hali utai Allah iku sami udat kang ngrungu al-basiru udat kang ningali. Iku menerjemahnya nanti ning bahasa Indonesia dadi akhirnya keliru. Tidak seperti misalnya Allah, ngono akhirnya. Tidak seperti misalnya Allah. Lah berarti akhirnya mbok akeh sing padha. Tidak seperti misalnya Allah. Ini akhirnya akeh sing padha. Ya kan, disama-samakan. Berarti Allah ning dukur, Allah ning ini atas harus, Allah punya tangan. Enggak boleh itu kalimat itu. Makanya diterjemahkan kan di situ maknanya bukan koyo, tapi maknanya teman-teman. Di situ kalau ada nafi, setelahnya ada ka, itu maknanya adalah benar-benar, maknanya takkid. Makanya auding belajar ning ini balaghah, itu maknanya bukan koyo, tapi maknanya teman-teman. Laisa ora ono iku kamitslihi teman-teman madani Allah apa syai'un suwiji-wiji. Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupainya, baik dari satu segi maupun semua segi. Ya. Baik dalam satu sifat atau semua sifatnya, baik pada zatnya, baik pada af'alnya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Dalil akli tentang mukhalafatul hawadisi adalah satu,
Al-Imam Abu Hanifah beliau berkata anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Anna di sini maknanya adalah mustahil, ya. Tidak mungkin sang pencipta menyerupai ciptaannya. Jadi kata-kata anna di situ maknanya adalah bukan koyo opo, tapi maknanya mustahil. Mustahil. Anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Mustahil atau tidak mungkin, tidak bisa diterima akal bila al-khaliqu yushbihu makhluqahu. Makanya terjemahnya di sini adalah tidak mungkin sang pencipta menyerupai ciptaannya. Ini dalil akli dari sifat mukhalafatuhu lil hawa isi. Pembuat kursi tidak mungkin serupa dengan kursi. Seandainya orang itu membuat patung, mosok padha karo patung sing gawe. Ya toh? Pembuat meja tidak mungkin serupa dengan meja. Pembuat mobil tidak mungkin serupa dengan mobil. Allah yang menciptakan manusia, malaikat, jin dan semua makhluk pasti tidak serupa dengan semua makhluknya. Maka tidak boleh dipada-pada. Yes. Jadi itu adalah sifat yang keberapa tadi? Mulai nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nomor 1 sampai 4. Kemudian sifat berikutnya adalah qolal mu'allifu wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai. Ya. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy. Kemarin sudah sampai pada as-sam'u al-basar. Kudrohnya sudah ya. Sudah jelas. Kita ambil penjelasannya dari Aqidatul Awam di sini. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy. Wahayyun maksudnya qadir muridun alimun bi kulli syai'in bi kulli syai'in wa qaimun ghaniyun wa qaimun ghaniyun ghani wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy wa hayyun qadir muridun alimun bi kulli syai'in bi kulli syai'in. Dan Allah itu adalah zat yang tidak butuh pada selainnya, zat yang maha kaya. Esa tidak ada sekutu baginya. Wahidun maknanya adalah tidak ada sekutu baginya. Zat yang maha hidup, wahayun, zat yang maha kuasa, qadir. Bisa dibaca qadir, bisa dibaca qadir. Ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim. Jadi kalimatnya ada yang qadir, ada yang qadir. Zat yang maha kuasa, zat yang maha berkehendak, muridun Dzatu masyiah. Dzatu masyiah. Allah mempunyai kehendak. Zat yang maha mengetahui, alimun ay alimun. Boleh dikatakan alimun, boleh alimun. Alimun bi kulli syai. Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, terjemahnya penjelasannya begini. Syekh Ahmad Marzuki melanjutkan penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu qiyamu binafsi, artinya Allah maha kaya. Qiyamu binafsi maknanya bukan berdiri sendiri. Sering kali kita melihat di tulisan-tulisan Allah maha berdiri sendiri. Berdiri kayak punya kaki akhirnya. Ya kan? Nah, maknanya bukan berdiri sendiri, tapi Allah maha kaya, tidak membutuhkan pada selainnya. Makanya kalau kita membaca lawan daripada akidah wajib ya, sifat wajib bagi Allah itu kalau qiyamu binafsihi, lawan katanya al-ihtiyaju li ghairihi, lawan katanya mustahil, sifat mustahilnya adalah al-ihtiyaju li ghairihi. Makanya di sini maknanya adalah qiyamu binafsihi, Allah maha kaya, tidak membutuhkan pada selainnya. Allah Ta'ala yang telah menciptakan manusia, malaikat, dan jin, maka dia tidak membutuhkan mereka semua. Jadi tidak boleh dikatakan para malaikat itu penolong Allah. Iya toh? Gak boleh. Wah, yang memberi rezeki para malaikat, malaikat Malik pemberi rezeki, bukan. Allah yang memberi rezeki dan yang menyampaikan rezeki kepada makhluknya. Ar-Razzaq maknanya. Allah yang menciptakan rezeki dan mengantarkan rezekinya, memberikan rezekinya itu kepada makhluknya. Tentang malaikat
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini punya tugas sendiri-sendiri ya, seperti kita itu punya tugas ya. Allah tidak butuh pada diri kita, Allah tidak butuh pada sholat kita, ibadah kita dan sebagainya. Karena itu ketika Allah nanti memberikan pahala, memasukkan kita di surga, ya murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu melakukan kesalahan dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka, adalah adlun minhu, keadilan Allah kepada manusia. Adlun minhu, bukan zulmun. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah wajib menciptakan kebaikan ya, wajib. Kalau ternyata orang yang melawan kebaikan itu kok kemudian dimasukkan ke neraka, Allah zalim, kata orang Mu'tazilah. Mereka itu bukan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Sunnah Jamaah mengatakan walaupun manusia itu taat, kok kemudian mereka dimasukkan ke dalam siksanya Allah, itu hak Allah, fa'alu lima yurid. Karena kita dimiliki Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan Allah akan melakukan terhadap kita ya sekehendak Allah. Tapi Allah punya janji, ya toh. Sapa wong sing taat ya tak kei ridho. Dan Allah la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan menuraikan janji-janjinya. Lah, terus kalau ada orang yang melakukan ibadah dimasukkan ke dalam neraka, sing tahu tentang ibadahnya dia sapa? Allah. Jangan-jangan menurut kita dia beribadah, ya toh? Atau menurut dirinya saya ini sudah beribadah, tapi ibadahnya krana sapa? Ya kan? Nah, kalau gak krana Allah yang tahu tentang krana Allah, gak krana Allah, kan Allah yang tahu. Nah, kalau kita itu mengaku saya ibadah, apakah selama sampai ibadah wis krana Allah temenan ta? Kok kemudian sampean niku seakan-akan dengan ibadah sampean harus mlebu surga. Ya, itu maknanya Allahu a'lamu bihi. Allahu a'lamu bihi. Allah lebih mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh dia. Makanya dalam doa kita kan wa inna bina minat taksiri ya, minat taksiri ma la ya'lamuhu illa anta. Dan kami ini minal wahani wa taksir. Wa inna bina minal wahani wa taksiri ma la ya'lamuhu illa anta. Dan kami ya Allah mempunyai sifat wahan dan sifat pepeko, sembrono, yang tidak ada yang mengetahui tentang kesembronoan kita kecuali panjenengan ya Allah. Wa anta a'lamu bihi minni. Engkau tahu tentang apa yang terjadi pada diri saya daripada saya sendiri. Gitu loh. Kadang menungso kan seakan-akan seruh awake dhewe, mengaku dirinya dadi ujub akhirnya. Aku taat. Lali nek taate iku krana anugerah ya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia itu sombong. Nah, dengan seperti itulah kadang-kadang itu manusia itu disiksa dikai musibah, gak apa jenenge, gak trimo wae. Gak trimo wae. Yaitu. Jadi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Ta'ala telah menciptakan manusia, malaikat dan jin, maka dia tidak membutuhkan mereka semua. Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit, bumi, arsy dan tempat-tempat yang lain, maka dia tidak membutuhkan pada itu semua. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh pada alam semesta. Allah Ta'ala yang telah menciptakan makhluk, maka dia tidak membutuhkan pada makhluknya. Dalil naklinya ya tentang sifat qiyamu binafsihi adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 97. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sini wal qiyamu binafsi annahu mustaghnin an kulli ma siwahu wa kullu ma siwahu muhtajun ilaihi. Fal 'alamu la yastaghni 'anillahi tarfata 'ain. Alam semesta ini tidak pernah tidak membutuhkan Allah sedikit pun, tarfata 'ain. Pasti semuanya membutuhkan. Seandainya langit ini tidak dikehendaki Allah tetap di atas, roboh. Wong sampean gembel banyu lho, gembel banyu. Apa to? Coba nek sanane tangane sampean kipil lho roboh ta gak? Lho. Ndung banyu sakmono abote ning ngene ndukur langit.
nek kadung lugur ngene iki niku sak ngono kuwi. Sak tangki lho, nek pas udan kira-kira ana sak tangki luwe bertangki-tangki, tapi ning ngene ndukur gak lugur. Maknane apa? Hujan itu juga membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menjadikan dia tetap di atas itu, lugur kok zamane Nabi Nuh biyen. Zamane Nabi Nuh biyen lugure gak kritik-kritik kene, tapi sok-sokan, soban-soban. Dadi koyo ning ngene laut ning ngene ndukur lang blek lugur ngene langsung banjir. Gitu. Jadi zaman waktu Nabi Nuh siyen dulu hujannya itu tidak rintik-rintik gitu di situ gini, tapi seperti laut itu ditumpahkan blek. Oleh apa? Saking nemene siksane Allah. Mereka orang-orang yang pada waktu itu didakwahi Kanjeng Nabi Nuh, mereka itu kan sombong-sombong. Iki ana sing takon ning aku ning kelas. Pak, kalau kita analisa dulu Nabi Nuh itu kan memakai kapalnya kan dengan kayu. Lah kayu kan di hutan. Lah kayu di hutan itu kemudian ditebangi kan waya udan gak diserap oleh tanah, tidak diserap oleh tanah ya kan, langsung dan akhirnya menjadikan, berarti Nabi Nuh melakukan kesalahan penggundulan. Ngono takon dengan saya jawab, anak sekalian, sampean ketika menganalisis apa yang dilakukan oleh para nabi itu ojo dipadano karo menungso biasa. Allah Subhanahu wa taala punya perintah. Para nabi tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa. Ingat itu. Apa yang dilakukan mereka ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ojo dianalisis seperti kita melakukan itu. Mereka membuat Kanjeng Nabi Nuh membuat kapal ya karena perintahnya Allah. Sampeyan roh prosesnya. Kan gak ero, hanya analisa sekarang kan dipadak-padak no karo sekarang nek ono wit digundulno marang udan. Biyen iku udane gak koyo saiki, gak rintik-rintik ngono. Akhirnya terus gak banjir. Biyen iku tekone udan iku adalah somban-somban. Langsung koyo banyu ning langit itu lugur biur ngono lho. Akhirnya apa? Dadi banjir. Sak donya banjir, kabeh ora ana daratan sama sekali. Itu. Jadi kadang-kadang kita itu menganalisanya itu kayak para nabi kayak menungso biasa. Mereka itu manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Mereka itu manusia pilihan. Sehingga apa? Mereka punya sifat ismah. Saya katakan begitu kan. Mereka itu punya ismah. Apa ngerti ismah sampean? Dia itu terjaga dari melakukan kufur dan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Sehingga apa yang mereka lakukan gak sakarepe dhewe, tapi itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh itu. Jadi analisa seperti itu kadang-kadang kalau kita tidak berilmu, tidak mengetahui sejatinya dasar-dasar keyakinan kita, akhirnya apa yo keliru. Anak sekarang kan kritis-kritis loh. Ndeloke kadang-kadang lebih dulu pengetahuannya daripada apa yang menjadi dasar keyakinannya. Itu naudzubillah min dzalik. Yes. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan pada alam semesta. Dalil aklinya adalah dalil akli dari sifat qiyamu bi nafsihi adalah jika Allah tidak bersifatan dengan qiyamu bi nafsihi, pastilah bersifatan dengan sebaliknya, yaitu membutuhkan pada selainnya. Apa itu? Al-ihtiyaju li ghairi. Sedangkan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain itu pasti lemah. Sesuatu yang membutuhkan pada lainnya itu pasti lemah. Sampeyan katakan, saya ini orang yang kuat. Saya mengangkat meja ini kuat sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, nah, apa yang mau? Saya ngomong apa mau? Iya, qiyamu bi nafsihi. Jadi sedangkan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain adalah lemah. Ya toh. Saya mengatakan saya itu kuat junjung meja, junjung motor kuat gak? Maknanya dia ini mesti butuh bantuan. Bantuannya apa? Bisa jadi
Bukan manusia, ya benda. Apa? Dongkrak. Iya toh? Heh? Nggih. Gak butuh menungso tapi butuh benda yang lain. Dongkrak misalnya. Ya berarti maknanya saya itu lemah, gak bisa ngangkat apa-apa. Jadi sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain adalah lemah, dan sesuatu yang lemah bukan Tuhan. Allah itu qadirun, maha kuasa, tidak ada yang mengalahkan. Jadi fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Peringatan, tidak tepat pemaknaan qiyamu binafsi dengan bahwa Allah berdiri sendiri. Tuh. Halaman 15 bahwa peringatan keras, tidak boleh dimaknai berdiri sendiri. Tidak tepat pemaknaan qiyamu binafsi dengan bahwa Allah berdiri sendiri. Makna qiyamu binafsi ada maknanya apa? Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya. 6. Wahdaniyah wahidun wa qaimun ghani. Wa qaimun itu maknanya sama dengan ghani. Kalau kita berdoa kan Allahul ghani syakur al-mughnir razzaqul kafil hasibul mu'til mughith. Allahul qahharus syadidul mudillul muntaqim al-mumitul qaimul qawiyul qadir dzul batsyis syadid al-muqtadir. Itu doa kita kalau kita berdoa itu. Maknanya Allah qaim maknanya adalah ghani. Qaimun binafsi maknanya ghani, maknanya tidak butuh pada makhluknya. Makanya kalau kita doa itu satu, kita itu dicukupi. Nek sampean ndonga iku saya dulu dapat dari Mbah Yai Maksum Jauhar. Maksum Jauhari yaitu guru pendiri Pager Nusa. Mbah Yai Maksum sapa jenenge dari Kediri, Gus Maksum Jauhari, pendiri Pager Nusa. Katanya beliau begini, ndonga iki siji sampean duwe sugih, loro wong iku ndelok sampean wedi. Allahul qahharus syadidul mudillul muntaqim al-mumitul qaimul qawiyul qadir dzul batsyis syadid al-qadir. Saya dulu tahun 2000 mendampingi Mbah Yai Iqlil Soleh ke Jakarta. Ada pertemuan Pager Nusa seluruh Indonesia di gedung SPSI ta ya, tinggine gedung khusus untuk miliknya pencak silat itu di Taman Mini Indonesia Indah waktu itu. Masya Allah naik bis eling saya itu nuntut Yai Iqlil numpak bis munggah mudun karena beliau kan mripate kata ya. Ya Allah ya. Nah beliau itu menjadi pendekar khusus, maksudnya pendekar yang tidak langsung dengan tangan begini tapi dengan doanya. Ya Iqlil itu menjadi para khawas dari Pager Nusa, dia undang ke sana. Nah ketemu Gus Maksum Jauhari. Gus Maksum waktu itu memberikan ijazah. Sampai sekarang masih ada kertas yang pada tahun 2000 sampai saiki umur piro bisa? Tahun 2000 saiki selama tahun itu warnanya sampai coklat. Wah, warnanya sampai coklat. Itu tawasulnya kepada Habib sampai itu Mbak di Jawa Tengah. Jadi seorang Habib turunan Kanjeng Nabi, cuma namanya itu nama Jawa. Nama Jawa. Joko Tingkir itu Habib toh, turunan Kanjeng Nabi Sayyid. Itu di ngene ku jenenge Joko Tingkir. Bahasanya Jawa. Lah itu tawasulnya pada beliau Mbah Mangli. Mbah Mangli itu Habib. Tapi culane Mbah Mangli. Bahasanya kan bahasa Jawa. Kan para Habib yang meninggal di sini dulu namanya diganti Jawa kabeh. Jadi namanya disamar-samarkan sebab memang orang-orang Belanda itu gak seneng dengan keturunan Kanjeng Nabi. Makanya kan wajah-wajah Arab mereka itu kadang-kadang hampir mirip dengan orang Belanda. Wajahnya orang Habib itu memang wajahnya. Makanya kalau sekarang ada di padang-padang karo Yahudi ngawur wae. Yo walaupun mereka punya darah Yahudi, iman ya serawon Yahudi ini. Ngawur wae. Wis gak usah ngelok-ngelok ngulak-ngulak provokator.
Jadi para habaib itu memang benar-benar orang, di antara mereka ada yang alim betul, ada yang di antara mereka ya wis koyo sing ngomong elek-elek ngono iku. Pola ya apa? Di antara kita kan masuk turunannya yai kadang-kadang ngomong elek toh. Jenenge menungso biasa, bukan seorang nabi. Tetapi di antara mereka memang manusia biasa walaupun punya darah biru, ya memang itu memang mempunyai keutamaan. Jadi salah satunya adalah Mbah Mangli. Jadi di situ Allahul Qahharus Syadidul Mudillul Muntaqim Al-Mumitul Qahimul Qawiyul Qadir Dzul Badi Syadid Al-Muqtadir. Iku nek sering diwaca niku. Karena wong iku wedi. Ya, kata beliau begitu. Jadi sangune mendekar kudu ngono. Wis gak usah tarung, wis pokoke wong ndelok sampean wis sedih ngono wis. Lah kok tarung barang niku. Tarung kan ya lara kabeh. Cuma tarungnya itu digunakan sebagai apa istilahnya? Sebagai benteng diri, enggak diketok-ketok dan sebagainya. Cukup dengan doa. Nah, saya ambil kata al-qaim maknanya adalah ghani, qaimun ghani wa wahidun. Makna qiyamu ghani. Wahdaniyah. Maknanya adalah Allah itu esa dengan pengertian tidak ada sekutu baginya. Nih, kemarin ya. Al-wahidul ahad, ya, wahidun. Maknanya satu esa, tidak ada sekutu baginya. Dua, tidak terbagi-bagi karena Allah bukan jisim. Wahdaniyah maknanya adalah Allah Ta'ala esa dalam zat, artinya zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk. Zat Allah artinya hakikat Allah. Jadi ketika dikatakan zat Allah maknanya hakikat Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Sedangkan zat makhluk adalah badan atau jisimnya. Jadi Allah bukan jisim, Allah bukan benda. Allah Ta'ala esa dalam sifat, artinya sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk ya. Sifat Allah azaliyah abadiyah. Lah sifat makhluk hadisah, berubah. Sifat makhluk itu berubah-ubah. Kadang pinter, kadang enggak, kadang melek, kadang sifatnya berubah, kadang bergerak, kadang diam. Allah esa dalam perbuatan. yakni wahidun fil fi'li, maknanya adalah perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah azali abadi, sedangkan perbuatan makhluk adalah hadis makhluk. Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya itu pada manusia. Jadi perbuatan yang diciptakan pada manusia itu Allah yang menciptakan, perbuatannya diciptakan oleh manusia. Seandainya manusia itu ingin bergerak, kalau memang Allah tidak menghendaki bisa bergerak, ya gak bisa bergerak. Misalnya wong iku kipli, coba wong iku sadar ndase awak kipli kabeh. Ayo kira-kira sampean iso bergerak ta Mas? Gak iso, ora apa kipli. Sampean pas gringgingen, sikile gringgingen mari Jumatan nek ngantuk niku ngene iki ya. Sikile gringgingen. Kepingin ngadeg guys, ngadeg. Iya. Pokoknya apa? Allah tidak menghendaki sampai besok ngadeg, sampai kemudian hilang, khodar itu hilang. Tiba-tiba kembali lagi loh. Jadi wong kepingin ngadeg oleh apa? Memang tidak bisa bergerak. Nah itu maknanya apa? Perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awak dewi kepingin bergerak tapi tidak bisa bergerak. Awak dewi loro misalnya. Sama niku loro Mas, ojo kadek sepedaan. Loro kok sepedaan. Dadak mari ngono maksa sepedaan. Tiba kerubiak Mas. Kandhane sampean. Sampean kuwi loro, ojo kadek sepedaan. Nek sepedaan yo ngono iku akhire. Manane apa bahwasanya perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya toh. Lah orang lain yang mengingatkan dia itu sudahlah sampean sabar wae loro panjenengan kondisi istirahat. Bukan kemudian orang ini kemudian sampean niku loro dikongkon istirahat, gak istirahat. Itu kemudian menolak takdirnya Allah, enggak. Hanya mengingatkan sebagai perantara bahwasanya orang itu ketika dia itu lupa tentang keadaan dirinya, mesti ono wong liya sing ngelingno wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sudahlah, kalau memang orang itu sakit, memang kita itu seakan-akan dikehendaki Allah untuk bisa istirahat. Yes. Jadi Allah Ta'ala yang telah menciptakannya, yaitu perbuatan makhluk pada manusia. Jadi bukan manusia itu sendiri yang menciptakan. Beda dengan Mu'tazilah, baik yang Mu'tazilah lama atau Mu'tazilah yang baru.
perbuatan manusia yang ittirori dan ikhtiari semuanya diciptakan oleh Allah, dikehendaki Allah, diketahui Allah. Itu harus ingat itu. Ya. Oh iya engko nek wae KKN Jolali mengajarkan hal yang paling ringan saja. Allah ada tanpa tempat, lan ora ono warna, lan ora ono arah, lan ora mungso baru dijelasno. Nek kalimat-kalimat Jawa ini kan lebih dekat dengan mereka. Nek dengan bahasa Arab kan kangelan. Nah, di kayak ini iki baru ditutupno tulisan Arab piye. Ku ora oleh ngomong nek Allah ki ning ndukur gak oleh. Allah duwe tangan ora oleh. Ning tangannya Allah ora oleh. Sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah Jamaah enggak boleh mengatakan begitu. Itu diajarkan pada anak-anak. Sebab anak-anak kecil itu kadang-kadang itu aneh-aneh. Pola sing didelok itu short reels, short video reels dan sebagainya. Kalimat-kalimat muncul barang kalir tanpa difilter. Sebab apa? Duduk ngene dhewe, ngene wong liya ya. Ini wong liya lah dhewe kan harus berilmu. Allah itu esa tidak dari segi bilangan. Jadi kata esa itu bukan dari segi bilangan, bukan kemudian ada 2, 3, 4. Tapi dari segi bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. La min haitsul adad walakin min haitsu annahu la syarika lahu. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, apa itu? Ya, innallaha wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarika lahu. Ya, jadi innallaha wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarika lahu. Jadi iki sampeyan apalno. Oleh apa? Iki lho perkataane Imam Abu Hanifah. Kamu semenjak lahir Imam Abu Hanifah wis tahun itu meninggal. Wafat, ya toh. Nah, kalimat itu ini masih sa'ida dunyahu wa akhirah man hazal ilma wa dzakarahu sa'ida dunyahu wa akhiratuhu. Jadi menghafalkan kalam-kalam para ulama yang seperti ini tidak ada ruginya. Sebab apa? Kalau ini sudah kita hafalkan, maknanya apa? Lesan kita itu seperti lesannya Abu Hanifah. Lah kalau Abu Hanifah ini di dalam kuburnya mendapatkan kemuliaan, mudah-mudahan dengan menghafalkan kalam beliau, mulut kita sama dengan mulut beliau, maka kita nanti di akhirat di kuburan ya akan dipertemukan dengan mereka. Itu maknanya. Kalau kita itu mendapatkan ilmu dari kiai gitu ya, Mbah Sholeh Sani, apa yang dulu dikatakan Mbah Sholeh Sani kan seorang wali, apa yang ditulis beliau, apa yang diucapkan beliau, ya kita hafalkan. Misalnya kita mendapat kitab dari beliau, kitab Safinah, sudah kita pelajari, dan kalimat-kalimat yang diucapkan beliau dalam kitab itu ayo kita hafalkan supaya lesan kita, tangan kita, hati kita sama dengan beliau. Dan sama dengan beliau kan ya mending ning akhirat dikumpulno. Aku podo karo Mbah Sholeh Sani gitu. Jadi kita itu benar-benar mengikuti dalam dasar-dasar keyakinan. Itu maknanya sekalian. Jadi man hazal ilma wa dzakarahu sa'ida dunyahu wa akhiratuhu. Kemudian terjemahannya adalah sesungguhnya Allah itu esa, tidak dari jalan bilangan tetapi dari segi bahwa tidak ada sekutu baginya. Dalil nakli tentang sifat wahdaniyah Allah adalah firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid. Kita baca pada ning tahlil, ning wiridan toh. Nah ini selalu kita baca. Nah ini sebenarnya ayat-ayat yang ada di dalam tahlilan, dalam ayat-ayat dalam yasinan, dalam wiridan-wiridan, semuanya itu ada dalil-dalil tentang keyakinan kita. Kadang-kadang awak dewi mung apal tok tapi guru-guru di sini lah. Supaya roh di sini kita duduk di majelis seperti ini supaya tahu, oh itu sing saya baca itu ternyata dalil tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukannya itu semuanya tauhid? Ya toh, tauhid itu. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Dalil aklinya ya,
Seandainya Tuhan itu tidak esa, pastilah berbilang. Dan apabila dia berbilang, maka alam semesta ini tidak akan ada dan tidak akan teratur. Sebab apa? Banyak yang mengatur. Wong awak dhewe sak omah ana sing ngatur pira wong akeh ngono ya. Gak dadi ya toh. Presidene loro, ketuane loro gak iso. Ning ngene aliyah misalnya. Di aliyah itu dulu waktu zaman istri saya itu ada OSIS, ono eksis. OSIS ono eksis. Lah OSIS iki nggene sekolah, eksis iki nggene arek maka. Akhirnya apa? Dana yang dari kepala sekolah itu yo maksud sing akeh maksudnya eksis. Oleh apa eksis iki kegiatane akeh. Akhirnya arek OSIS sing ngaplo. Ndeh, kepo apa dikek dana. Banyak ganti kegiatan jalur dana. Akhirnya apa? Kegiatannya itu tumpang tindih. Iki kegiatan untuk eksis, kegiatan untuk OSIS akhirnya goyang. Akhirnya apa diputuskan pada tahun 2004 wis sing ono mung OSIS tok. Eksis gak oleh. Nah gitu akhirnya. Oleh apa? Ini hanya organisasinya anak-anak MAK sudah di bawah OSIS. Mereka nggak mau. Apa kegiatan OSIS gak koyo eksis begitu. Ya kan? Nek ono satu sekolah, dua organisasi, yo kancu. Kan? Kancu. Anak MAK biar kegiatannya akeh wis. Buat acara ngene, danane akeh. Yo kadang-kadang juga urunan. Nek salah waktu itu satu sarung umplungan itu kegiatannya akeh anak MAK biar dulu di aliyah. Nah, sama sekarang ketika sudah ada OSIS, anak IPNU IPPNU di aliyah itu ya tidak gandengnya ke sekolah, tapi gandengnya ke NU. Jadi kegiatannya itu harus disesuaikan seperti itu. Jadi tidak kemudian satu madrasah ini dua organisasi. Walaupun di antara mereka itu yang ada di IPNU IPPNU itu juga anak OSIS, tapi kan gandolin yang ini MWC loh. Nah, IPNU IPPNU. Jadi di organisasi itu hanya mewarnai. Tapi organisasi resminya yang dimiliki oleh sekolah adalah OSIS. Di SMA juga begitu. Gak boleh ketua OSIS juga menjamin ketua OSIS, ketua PK. Dulu pernah zaman saya itu tahun 2022 itu ya ketua OSIS, ya ketua IPNU IPPNU. Akhirnya jadi kacau. Sekarang ya nek panjene kepingin ada IPNU IPPNU ya dewe. Sebab apa? Nanti yang menjadi tiket untuk ke perguruan tinggi wong siji tok ketua OSIS. Lah nek ana ketua OSIS iku ana ketua IPNU IPPNU beda to? Beda to? IPNU dhewe IPPNU dhewe. Lah akhir tiket lho ning perguruan tinggi gak bingung perguruan tinggi ini. Nah, itu maksudnya. Jadi ini gambarannya adalah kalau memang berbilang maka alam semesta ini tidak akan teratur, tidak akan ada. Tetapi faktanya alam semesta ini sangat teratur, maka pastilah Tuhan itu esa, Allah itu esa. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Apabila langit dan bumi memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah, maka keduanya pasti akan rusak. Maha suci Allah Tuhan arsy dari apa yang mereka sifati. Sampai di situ aja ya. Allah a'lam bissawab. Sik aja buyar dhisik ana makanan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.